Tak tanggung-tanggung, Amar yang konon sempat putus asa sehingga mengumbar pengumuman bernada putus asa akan menjual akun sosial media miliknya, kini mampu menjual akun tersebut dengan nilai miliaran rupiah. Menjadi wanita yang alami banyak masalah memang tidak mudah. Menyisakan jalan penuh liku dan menguras air mata. Sudah jatuh tertimpa tangga. Bukan hanya Paula Verhoeven, Medina Zain pun sempat dilanda full emosi dan air mata ketika akhirnya keluar dari penjara setelah 2 tahun 4 bulan mendekam di rutan Pondok Bambu. Ya, tersandung kasus penipuan tas mewah palsu dan pencemaran nama baik hingga mendulang masalah dengan Zaskia Sungkar, Marisha Ica, hingga Uci Flaudia. Medina Zain yang sebelumnya terbiasa hidup mewah jadi mendadak kangen dinginnya AC hingga bunyi mesin ATM mengeluarkan uang ketika keluar dari kepahitan penjara akhir pekan kemarin. Maka tak heran, bahkan ketika melihat pintu luar sebuah minimarket saja, Medina langsung kegirangan luar biasa. Karena hanya di minimarket dekat penjara itulah, Medina bisa merasakan dinginnya AC, minuman dingin hingga mendengar bunyi gesekan uang dari mesin ATM yang tersedia. Maklum, selama 2 tahun lebih tidur di satu ruangan dengan berdesak-desakan bersama belasan orang hingga 20 narapidana, kehidupan penjara membuat Medina bak menemukan surga ketika diajak teman-temannya ke minimarket. Apalagi, Medina keluar dari penjara tanpa memiliki kartu ATM karena bangkrut dan hanya memiliki uang 300.000 saja. Lantas, seperti apa kehidupan Medina Zain di dalam penjara mulai dari tangan sampai kapalan karena mencuci pakaian sendiri, mandi beramai-ramai, hingga tidur berdesak-desakan? Benar, kopi. Mami lagi banyak kopi. Kamerain udah sama begini. Teh AC-nya dingin ya teh? Apa? Dingin, enak. Seger ya? Aduh ini kayak mimpi. Enak adem banget, ya ampun. Ya, pinnya jangan. Awas pinnya. 5 juta. Ayo coba aku dengerin. Keluar duitnya keluar. Keluar duitnya tuh. Habis. Bagi-bagi. Oke. Kita tidur benar-benar ya kayak ikan pepes. Jadi benar-benar tidak ada AC itu Dan toiletnya sih gimana? dan toiletnya benar-benar kelihatan gitu. Jadi benar-benar pengen banget ngerasain AC, ngerasain tidur di kasur. Aku pengen banget masuk ke minimarket, merasakan AC karena udah lama nggak ngerasain AC. Terus pengen ngedenger suara ATM deret gitu. Lucu banget. Itu doang sih impiannya pas pulang dan alhamdulillah tercapai. Iya, pulang cuman ada 300.000 di dompet. Ini ada tuh kapalan. Tuh kapalan. Juga gatel-gatel, bintik-bintik gitu. Sekolahan kamar, satu kamar tuh kan ada yang 10 orang, ada yang 19 orang, ada 15 orang, ada pokoknya tidurnya itu kayak mindang gitu. Ya, bangkrut dan kehilangan banyak hal. Itulah yang dialami oleh Medina Zain begitu keluar dari penjara. Medina tidak hanya kehilangan bisnis dan pekerjaan sehingga cuma memiliki uang Rp300.000 di dompetnya, tapi begitu keluar penjara, Medina pun kehilangan statusnya sebagai istri Lukman Azhari. Pasalnya, setelah resmi menggugat cerai Lukman pada bulan Februari 2024 lalu, lengkap dengan dugaan perselingkuhan, sejak itu pula Medina harus siap mental bercerai. Maka,
Kini ketika keluar dari penjara dalam kondisi bangkrut dan tanpa suami, Medina seolah ingin mengadukan nasibnya kepada sang ayah yang selama ini menjadi pendukung terbesar dan paling setia saat terpuruk. Ketika akhirnya bisa berziarah ke makam sang ayah pasca keluar dari penjara, Medina pun menangis sejadi-jadinya di hadapan nisan sang ayah, seolah menumpahkan betapa berat ujian hidupnya sekarang yang bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Bahkan anaknya pun sampai dibuli karena mempunyai mama seorang narapidana. Ayah, assalamualaikum. Alhamdulillah kakak udah pulang dari Apas. Ayah tahu kakak sayang banget sama ayah. Kakak bakal sering-sering kesini. Kakak bakal selalu doain ayah. Kakak bakal selalu doain ayah. Dan aku tuh sangat nggak menyangka kehilangan ayah di dalam penjara itu yang sangat menyakitkan banget. Beberapa WBP mungkin ada ya, beberapa maksudnya napi di dalam ada yang kehilangan juga ibunya, ayahnya, anaknya, apa segala macam. Dan itu aku ngerasain kayak nggak nyangka aku menjadi salah satu orang yang dipilih Tuhan kuat untuk menjalani itu. Sekarang aku cuma punya anak-anakku, keluarga, adikku, ibuku yang harus aku jaga. Sekarang pulang aku udah kehilangan waktu 2,5 tahun di dalam. Banyak banget pelajaran yang udah aku dapat di dalam dan aku nggak boleh melakukan sedikit kesalahan apapun. Aku harus sangat menjaga apapun kata-kata perlakuan aku di luar biar aku tidak kehilangan lagi waktu dengan keluarga. Nggak pernah komunikasi, nggak pernah apa sama si Lukman itu. Oh, sejak kapan itu? Ya sejak dulu, sejak. Udah lama. Oh, Ayah sakit, ayah itu juga nggak ada. Berarti selama ayah sakit juga dia nggak pernah Enggak. jenguk gitu. Ada yang gede ya dikirimin foto aku ketika aku pakai rompi orange apa segala macam. Tapi aku selalu bilang, Radit, Bunda bukan orang jahat. Bunda lagi lagi ingin masuk ke sini untuk menjadi manusia yang lebih baik. Radit doain aja. Bunda ada sesuatu yang Bunda lakukan salah, tapi Bunda yakin Bunda akan pulang menjadi orang yang lebih baik dan membahagiakan Radit lagi. Gitu bahasa-bahasa yang simple. Bangkit setelah bercerai juga melanda artis Irish Bella. Tapi berbeda dengan Medina yang merupakan narapidana, Irish Bella justru sedang memulai hidup baru dengan diwarnai sederet kejutan manis. Bagaimana tidak, di tengah kabar Amar Zoni yang bangkrut sehingga tak sanggup membayar tuntutan nafkah untuk anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan, Amar Zoni justru dikabarkan berhasil menjual akun sosial medianya dengan nilai fantastis. Tak tanggung-tanggung, Amar yang konon sempat putus asa sehingga mengumbar pengumuman bernada putus asa akan menjual akun sosial media miliknya, kini mampu menjual akun tersebut dengan nilai miliaran rupiah. Ironisnya, meski sukses menjual akun sosial medianya senilai miliaran rupiah, tapi Amar dan pihaknya sama sekali tak memberikan jatah untuk Irish Bella sebagai wali dari kedua anaknya. Padahal selama ini artis yang akrab dipanggil Ibel tersebut konon jatuh bangun untuk menafkahi kedua anak hasil pernikahannya dengan Amar Zoni. Ya kalau harganya, kalau menurut kami ya dengan uang Indonesia ya fantastis lah. Karena apa? Karena ya menurut kami kan ya mungkin kami awam IG ya. Ya menurut kami wah besar juga ya harganya. Bisa waktu dia menjual juga yang 3 miliar dan 2 miliar yang dia pasarkan itu kan kita juga waktu itu bertanya juga kami ke Amar.
apa mungkin ini bisa dijual sampai sekian harganya besar gitu, apa ini punya harga? Ya waktu itu Amar jawabnya sama kita, ya kita lihat aja Om, tapi ini barang ini bisa berharga katanya, dan harganya juga apa, uangnya juga udah dibayar, kalau nggak salah uangnya juga udah dipergunakan oleh Amar. Bukan dijual, tapi lebih tepatnya berkolaborasi dengan pihak tertentu gitu. Amar ada porsi saham yang saya juga nggak bisa sharing, tapi poinnya sama-sama menguntungkan dan nilainya cukup fantastis seperti yang disampaikan oleh Om John tempo lalu. Tapi memang bukan dijual, tapi untuk kepentingan bersama, kira-kira seperti itu. Enggak, itu milik Amar pribadi, nggak dibagi dua dengan Iris Bella atau apa enggak. Uniknya, meski tak mendapat jatah sepeser pun dari miliaran rupiah hasil penjualan akun Amar Zoni, Ibel seolah mengambil sikap cuek, tak peduli. Bahkan terlihat semakin sering menunjukkan hari-harinya yang sedang bahagia jadi pengantin baru bersama Haldi Sabri. Ibel tak hanya berubah jadi sering membagikan foto momen kebersamaannya dengan Haldi, tapi juga mengaku semakin gemuk karena dimanjakan sang suami baru dengan sederet makanan enak dan terlihat mewah. Kebahagiaan Ibel ini sontak menuai pro kontra netizen yang masih saja belum bisa move on menuding Ibel terlalu cepat menikah untuk yang kedua kalinya. Bahkan konon gercep alias bergerak cepat melakukan ta'aruf dengan Haldi hanya hitungan bulan setelah resmi bercerai di bulan Februari 2024 lalu. Tapi jika jodoh dan kematian adalah bagian dari misteri takdir ilahi, maka dengan sikap diam dan cukup mengumbar foto-foto mesranya bersama Haldi sang suami, Ibel menjawab segala pro kontra dengan potret dirinya yang lebih bahagia pada pernikahan kedua ini. Yang sontak saja didukung oleh jajaran sahabat Ibel, terutama karena sosok Haldi yang tak hanya kaya, tapi juga konon sayang dengan kedua anak Ibel meski bukan anak kandung sendiri. Ibel intinya senang banget lah, alhamdulillah dia bisa bahagia gitu ya, bisa nemuin. Intinya kan kalau misalnya perempuan tuh kan butuh imam ya, nah insya Allah Bang Haldi juga bisa jadi imam yang terbaik untuk Ibel. Ya pasti disupport lah, hal kebaikan pasti selalu kita support gitu, dan pasti kita seneng karena akhirnya sudah nggak sendiri lagi gitu. Alhamdulillah udah dapat pasangan yang insya Allah terbaik menurut Allah. Yang pastinya kalau ditakdirin sama Allah pasti terbaik, gitu aja sih. Kalau perjalanan seperti apa aku nggak ada hak untuk cerita karena itu kehidupan privasinya mereka gitu. Yang penting yang aku lihat dua-duanya happy banget dan insya Allah takdir yang terbaik buat mereka.